Halo sahabat YouTube, kali ini saya akan mereview sekaligus membongkar total senter ini. Senter merek Pazpot, PAZPOT. Ini kemarin dapat oleh-oleh dari temen dalam kondisi ya cuman seperti ini, senter aja, nggak ada kelengkapan. Saya cari di Google spesifikasinya seperti apa, tidak ketemu. Terus pabriknya di mana juga saya nggak tahu. Yang pasti ini kokoh, bodinya itu keren, full metal. Terus warnanya juga glossy solid. Oke, saya jelaskan dulu per bagian. Nah, ini ada tombolnya cuma satu ini untuk on off nya. Terus di atas tombol itu ada 3 titik yang akan menyala hijau saat ditekan. Nah, kalau menyala satu berarti baterainya udah mau habis. 3 titik tadi itu adalah indikator baterai. Terus di balik sini ada tulisan serinya yaitu Canopus. Di bawah tulisan Canopus itu adalah petunjuk yang mana itu bisa diputer. Nah, ininya bisa diputer. Terus kalau udah diputer nanti di dalamnya ada port USB dan micro USB. Kalau yang untuk ngecas itu yang atas, yang micro USB. Kalau yang bawah itu sebagai output, yaitu bisa sebagai power bank. Jadi senter ini bisa langsung dicas pakai cas HP. Terus bisa juga untuk ngecas atau sebagai power bank. Terus bagian belakang tutupnya nggak ada tombolnya karena tombolnya cuma satu itu aja. Dan menurut saya senter ini juga lumayan berat. Walaupun mungkin beratnya nggak sampai sekilo ya. Mungkin beratnya juga didukung karena bodinya yang tebal, kokoh, dan baterainya juga yang kapasitas besar. Oke, saya lihat dulu berapa pastinya beratnya ini. Dan ternyata beratnya hanya 323 gram guys. Oke, saya pindah posisi. Siapa tahu nanti berubah juga beratnya. Dan ternyata beratnya masih sama, yaitu 323 gram. Ya nggak terlalu berat sih, cuman juga nggak bisa dibilang ringan karena memang solid. Jadi bodinya itu tebal, terus baterainya besar, jadi ya maklum lah kalau dia berat. Terus ini saya mau buka dulu tutupnya, kita lihat baterainya itu seperti apa. Dan ternyata baterainya serinya 26650, kapasitasnya 3500 mAh, dan mereknya semerek dengan senternya sendiri yaitu Pazpot. Ya lumayan bagus sih, cuman kayaknya ini baterainya udah ngedrop ya, soalnya dari kemarin tak cas penuh itu, tak nyalain sejam lebih dikit udah habis. Padahal ini nggak terang-terang amat senternya. Harusnya kan kalau senternya itu nggak terang, irit dong, bisa sampai berjam-jam. Ini kemarin sejam lebih dikit lah, nggak sampai 1,5 jam udah mati habis. Dan reflektornya ini juga unik. Satu reflektor ada dua model, yaitu model halus dan yang bagian bawah itu model bintik-bintik kulit jeruk itu. Oke, saya buka dulu kepalanya, tutup kepalanya. Ini susah sekali, dari kemarin saya buka itu nggak bisa-bisa, entah ini memang dilem atau gimana. Udah bisa ding. Oh alah, ternyata silnya yang bikin ngancing karena mungkin silnya kering itu ya. Dan ini reflektornya bahannya plastik guys, dia belum metal, belum stainless atau belum aluminium dikrom tuh belum, dia masih plastik. Dan yang unik ini kacanya ini bukan kaca beneran, ini kayak mika mungkin. Terus ini oh iya, itu lednya kalau nggak salah itu seri XML ya, cuman T berapa saya nggak hafal. Ini tutup kepalanya saya lepas dulu. Ini juga berat sih, tapi saya yakin ini nggak dilip, hanya silnya aja yang kering karena udah terlalu lama dipakai. Nah ini udah terlepas, ini kepalanya, terus ini tutup kepalanya.
Yang saya heran itu reflektornya kok bisa menyatu dengan tutup kepalanya, itu bagaimana, nanti akan saya cari tahu. Ini saya lepas dulu semuanya ya. Terus lednya sendiri, housingnya itu langsung di body. Saya nggak tahu juga ini nanti drivernya itu menyatu dengan housing led atau pisah, saya nggak tahu ya, makanya dibongkar dulu lah. Oke, fix ya, jelas itu ya, lednya itu pakai XML. Nah, itu kayaknya rumah drivernya itu. Ini saya lepas dulu coba. Nah, dan ternyata dugaan saya benar. Rumah lednya itu misah, jadi nggak menyatu dengan rumah driver. Kan kalau center C8 itu kan rumah driver dan rumah led dari satu. Kalau ini enggak, itu rumah led sendiri, terus ini rumah drivernya di bawahnya ya, di bawah tombol itu. Ini saya coba keluarkan dulu karena agak susah, karena mungkin sejak awal belum pernah dibongkar sama sekali sama yang punya dulu, makanya masih bakoh semua, ini masih seret. Nah, ini udah mau keluar, dikit lagi udah bisa keluar semua nih. Saya nggak berani kencang-kencang dorongnya karena saya takut rusak. Oke, udah keluar semua ya. Dan ini lontongannya udah kosong, itu masih tombol aja yang masih. Tombolnya ini juga terdiri dari beberapa komponen, ada 3 komponen tombolnya. Oke, nanti kita bedah lah. Nah, ini drivernya. Drivernya itu di cover dengan plastik, jadi dibungkus dengan plastik. Dan model drivernya seperti ini guys, kotak. Nah, itu tombol alias saklarnya. Nah, padahal awalnya gambaran saya itu senter ini akan saya upgrade ganti driver dengan punya Convoy yang 8 ampere itu. Tapi setelah melihat jeroannya seperti ini dan drivernya model kotak seperti ini, ya wis nggak jadi saya upgrade, karena memang nggak bisa, saya yang nggak bisa. Mungkin yang lebih ahli bisa lah diakali biar bisa pakai driver Convoy 8 ampere, cuman saya nggak bisa. Terus mungkin yang ahli elektronik juga bisa lah ngotak-ngatik komponen itu agar bisa lebih jerot. Cuman menurut saya sih ya, dengan kondisi Orion seperti ini cukup lah kalau hanya untuk serut-serut saja. Dan ini LED-nya itu modelnya juga lucu. PCB-nya itu disoldernya dari bawah. Tuh kan, dari bawah. Ini saya keluarkan dulu ya. LED-nya saya keluarkan dulu dari housingnya, dari rumahnya. Rencananya sih nanti saya akan pakai LED yang cahayanya agak kuning. Kebetulan di rumah ada LED Nichia itu nganggur, nggak kepake. Nah, ini kelihatan nih. Dan bener kan? LED-nya itu lucu. Jadi soldernya itu dari bawah, lalu nembus ke PCB-nya ke atas. Padahal umumnya kan solderan itu kabelnya lewat di sampingnya PCB, dari atas PCB. Kalau ini enggak, jadi nembus dari bawah PCB. Dan ukuran PCB LED-nya ini 16 mili, atau mungkin kurang ya, kayaknya sih enggak ada 16 mili. Terus ini gasketnya itu bahannya dari plastik. Ini bagian atas. Nah, bagian bawahnya ini ada cowakan juga untuk penempatan LED-nya. Jadi LED itu masuk ke dalam cowakan di bagian belakang gasket, lalu gasket masuk ke dalam cowakan housing. Jadi posisi LED itu benar-benar presisi di tengah. Tapi nanti kalau saya ganti LED juga gasket itu paling nggak saya pakai. Saya pakai gasket yang umum itu, yang putih, warna putih itu. Oke, bagian mesin udah dibongkar. Terus ini bagian bodi. Ini sebenarnya masih ada satu lagi yang perlu dibongkar, yaitu bodinya itu sambungan. Tuh kelihatan ya, sambungan. Cuman dari tadi tak coba itu
tak puter tuh wah abotnya minta ampun, nggak bisa diputer. Mungkin ngancing silnya atau memang dilem dari sana, saya kurang tahu. Tuh berat sekali, nggak bisa muter sedikit pun, padahal itu sambungan. Tapi nggak perlu lah, nggak apa-apa lah, nggak usah dibongkar. Yang pasti sudah bisa mengeluarkan isinya, bisa melihat mesinnya seperti apa. Oh ya, ini tutupnya. Ini pernya ini besar sekali guys. Ulirnya itu besar. Terus dia keras, atos. Terus apa lagi ya? Bodi udah, tutup belakang udah, driver dan led udah. Apalagi nih yang perlu dibongkar nih? Oh iya, ini kepalanya. Nah ini yang saya belum tahu, kenapa kok reflektor ini bisa menyatu dengan tutup kepala. Dan setelah saya amati ternyata ada pengancingnya juga. Ini saya coba keluarkan dulu, mudah-mudahan arah ngendorinnya bener. Nah bener sekali, ternyata reflektor itu bisa nempel di tutup kepala karena memang ada ring penguncinya. Ini ringnya baru saya keluarkan. Nah ini ring yang ngunci reflektor di tutup kepala. Ini bahannya plastik ya, tak kira metal, ini plastik ternyata. Dan harus hati-hati jangan sampai patah. Kalau patah bar itu nggak ada yang jual itu paling. Nah ini reflektornya guys, tapi walaupun plastik finishingnya bagus loh. Ini beningnya luar biasa, beningnya hampir setara dengan reflektornya Convoy itu. Nah uniknya lagi, reflektor ini punya dua model. Dalam satu reflektor ada dua model. Di bagian dalam, bagian bawah itu model kulit jeruk, bintik-bintik kulit jeruk. Terus bagian atasnya halus ya, ada plus minusnya juga sih. Dan ini kacanya juga bukan kaca beneran, ini kayak semacam akrilik atau mika. Dan ini ternyata dua lapis guys, dua lapis tipis dijadikan satu. Nah ini, nah kelihatan ya, itu dua lapis dijadikan satu. Tapi walaupun ini mika tapi bening loh, terkuat juga ini. Asalkan nggak kebentur, nggak diduduk ya pasti aman lah, nggak akan pecah dia. Tapi kalau mau lebih jering lagi harus diganti dengan yang kaca beneran. Dan ini tutup kepalanya itu ada silnya juga. Ini silnya. Nah justru silnya ini malah masih basah, masih ada sedikit minyak pelumasnya mungkin. Oke, daleman semuanya udah dikeluarkan. Terus ya seperti inilah bentuknya. Jadi gambaran awal yang tadinya mau saya upgrade, ini dengan melihat jeroannya seperti ini ya, dengan sangat berat hati nggak jadi saya upgrade. Paling saya hanya ganti led yang agak kekuningan warnanya. Nah dan ini tombolnya. Tombolnya aja ini ada 3 komponen, yaitu karet, terus ini penyangganya, terus ada cenilan satu. Bentar. Nah ini ada pentilannya satu, ini letaknya di dalam. Piye ya? Ini masanya gimana ini? Oh alah, masanya dari dalam gini guys. Nah jadi baru ditutup begini. Nah terus lubang-lubang 3 itu nembus ke led yang bisa menyala tadi di depan tombol tadi. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih sudah bersedia menonton dari awal sampai akhir. Salam hormat, salam sejahtera. Terima kasih.